Prof. Chandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua dan salam sejahtera. Yang saya hormati Prof. Chandra selaku pimpinan sidang dan tim penguji lainnya dan juga para hadirin yang hadir serta saudari Promovendus yang saya hormati dan berbahagia hari ini. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan penjelasan saudara Promovendus tadi di dalam pemaparan yang sudah disampaikan. Pertama mengenai judul ini sendiri dan terkait dengan penggunaan konsep ini dalam kaitannya dengan kebijakan otonomi khusus. Nah, di dalam konteks otonomi khusus Papua itu kan sebagai salah satu pilihan model dari desentralisasi asimetrik. Bagaimana model kolaborasi governance ini dapat dipakai sebagai sebuah model untuk menjawab permasalahan regional question. Nah, di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan gerakan separatis Papua Merdeka. Ini terkait dengan keterlibatan kelompok determinasi, terutama terkait dengan gerakan sosial politik Papua Merdeka itu. Nah, sementara pemerintah sebagai salah satu aktor utama dalam hal ini TNI Polri tentu saja tidak dapat menerima begitu saja mengenai kehadiran daripada kelompok Papua Merdeka ini untuk duduk bersama di dalam pengambilan kebijakan dalam rangka misalnya pelaksanaan atau bagaimana mengoptimalkan kebijakan otonomi khusus Papua ini. Lalu kemudian juga terkait dengan bagaimana menyelesaikan persoalan politik integrasi Papua ke dalam NKRI yang tadi saudara Prof. disebutkan itu, yang selama ini memang menjadi salah satu tuntutan daripada berbagai kelompok atau faksi-faksi yang ada di Papua yang turut memberikan kontribusi besar bagi ingin pemisahan diri dari NKRI. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana pendapat saudara Promovendus mengenai keterlibatan kelompok gerakan Papua Merdeka ini dalam pengambilan keputusan, apakah dengan keterlibatan mereka di dalam proses kolaboratif kebijakan OTSUS ini dapat memperkuat pemahaman nasionalisme kelompok ini, terutama kelompok gerakan Papua Merdeka ini, atau justru dengan keterlibatan mereka itu secara kolaboratif tersebut, apakah ini tidak memberikan semacam legitimasi politik bagi gerakan Papua Merdeka yang kemudian akan mendorong menguatnya internalisasi isu Papua itu sendiri semakin kuat, bahkan eskalasinya kita tahu bahwa kelompok separatis bersenjata saat ini terus meningkatkan eskalasi tekanannya maupun meningkatkan gerakan-gerakan sosial politik ini dari waktu ke waktu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai kerangka kebijakan baru pemerintahan Presiden Jokowi yang disebut sebagai the new framework for Papua untuk bagaimana menata kembali atau mengoptimalkan kebijakan OTSUS itu melalui pemberian atau perubahan Undang-Undang OTSUS nomor 2 tahun 2002 itu, dan kemudian pemerintah mengeluarkan dua peraturan pemerintah penting, yaitu peraturan pemerintah nomor 106 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan otonomi khusus, dan juga peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang penerimaan atau pengelolaan dan OTSUS sendiri dalam rangka pelaksanaan OTSUS. Nah, perubahan undang-undang kedua, undang-undang OTSUS maupun kedua peraturan pemerintah ini juga diharapkan untuk mempercepat pembangunan Papua maupun pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Nah, selain itu juga pemerintah juga membentuk badan khusus yang disebut sebagai Badan Penggarap Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus yang diketuai oleh tadi saudara sebutkan Wapres itu, yang memiliki tugas, fungsi dan tata kerjanya untuk bagaimana melakukan sinkronisasi kebijakan, kemudian melakukan harmonisasi, evaluasi sampai dengan koordinasi antar kementerian maupun dengan antar lembaga. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada saudara Promovendus adalah bahwa apakah melalui kebijakan baru pemerintahan Presiden Jokowi ini, melalui perubahan undang-undang OTSUS ini,
apa namanya, apakah memang dengan kehadiran badan khusus ini dia menjadi salah satu aktor penting di dalam 10 aktor yang tadi saudara sebutkan tadi, itu apakah dapat bisa mengoptimalkan kebijakan OTSUS selama 20 tahun depan. Nah, apakah dengan kehadiran badan khusus ini merupakan sebuah pilihan model yang tepat dengan menggunakan collaborative government ini, yang tidak saja diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan OTSUS, tetapi juga bagaimana mengeliminasi gerakan Papua Merdeka itu melalui kebijakan OTSUS, kebijakan pemerintahan baru Presiden Jokowi. Mungkin itu dua pertanyaan saya yang saya ingin mendapat pendapat dari saudara Bapak. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Chandra. Yang terhormat Dr. Anton Raharusun, SHMH, perkenankan saya menjawab pertanyaan dan sanggahan Bapak. Yang pertama mengenai politik integrasi, orang asli Papua sendiri lebih dulu menyadari dirinya sebagai bangsa Papua ketimbang bangsa Indonesia. Mereka lebih dulu mengenal bintang kejora atau koreri, begitu, dibandingkan bendera merah putih. Karena tadi ada penyemaian nasionalisme, yang lain merdeka tahun 45, Papua 69. Jadi ada sekian puluh tahun yang kita tidak ada. Sehingga kalau ingin membahas dan kemudian memperdalam politik integrasi itu melibatkan aktor-aktor gerakan Papua Merdeka dalam collaborative governance, menurut saya sebaiknya dilakukan clustering atau pemilihan. Contoh pada tahun 2007 ketika Muchtar Tabuni diundang ke Swiss Bell di Jayapura waktu itu oleh Kemenko Polhukam, ketika duduk di forum 5 menit, 10 menit langsung membanting kursi dan pergi. Tapi ada juga beberapa aktor seperti Bapak Nicholas Meset dan Pak Nicholas Joe yang sudah moderat begitu, dan justru dulu juru bicara OPM mau membantu Badan Intelijen Negara atau Polhukam. Artinya di sini kelompok gerakan Papua Merdeka sendiri harus betul-betul di clustering mana yang memang pendekatannya bisa diajak berdiskusi, mana yang memang perlu didekati lebih jauh. Begitu Bapak yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai BKPPP, menurut saya ini adalah amanah dari Undang-Undang OTSUS nomor 2 tahun 2021 dengan landasan bahwa karena di 20 tahun terakhir ini banyak kekurangan sehingga diharapkan adanya BKPPP ini menjadi lebih optimal. Adapun pelaksanaannya, teknisnya sendiri yang saya ketahui Bapak, di bawah Wakil Presiden sendiri ada deputi-deputi tersendiri, deputi Wapres. Jadi betul-betul ini badan baru. Namun sampai saat ini, karena baru 2021, sekarang 2022, baru 1 tahun, belum tersosialisasikan dengan baik ke pemerintah kabupaten kota, begitu Bapak. Nah, kemudian untuk mempercepat pembangunan, tadi masukan dari Bapak nanti akan saya lengkapi. Artinya di sini bahwa collaborative governance ini jika tadi memperhatikan nation state building dengan pendekatan yang demokratis, tidak dipaksakan begitu, mudah-mudahan dapat mengurangi atau mengeliminasi kelompok gerakan Papua Merdeka tadi yang motifnya politik terwadahi, yang motifnya ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Memang ini membutuhkan waktu Bapak. Jadi dari hasil NG sendiri menyatakan bahwa trust, money, time itu betul-betul harus dikelola dengan baik dan tidak bisa otomatis langsung berubah dalam waktu yang cukup cepat. Demikian jawaban saya, Bapak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira cukup pertanyaan saya. Terima kasih, Saudara Promovendus. Baik, terima kasih Pak Dr. Anton.